Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Takfirul Azima Yoga Siswa Eskom Mkom dengan NIDN 111-803-8805. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Izinkan saya pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran atau lebih dikenal dengan istilah PDD UKT-PT sebagai syarat mengajukan sertifikasi dosen SMART pada tahun 2023. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Data Science dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Data Science merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa Prodi Teknik Informatika untuk semester 5 dengan kode mata kuliah INF 3026 dengan jumlah SKS 3. Mata kuliah Data Science ini memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah Matematika Diskrit pada semester 1. Deskripsi mata kuliah Data Science ini berfokus pada pencarian pengetahuan dari sekumpulan data, baik itu data yang sifatnya terstruktur maupun tidak terstruktur, dengan pemahaman tentang statistika dan analisis data menggunakan metode machine learning. Mahasiswa diajak untuk mengetahui dan mempraktekkan cara pengambilan data hingga pada tahap analisis dan bagaimana data itu disajikan atau visualisasi. Mahasiswa juga diajak untuk melihat berbagai macam penelitian dalam area data science dan menggali ide untuk membuat karya baru yang lebih mutakhir. Dan selanjutnya, mahasiswa juga dibimbing untuk melakukan perancangan, pengujian, dan optimasi pada penerapan data science yang sudah ada. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah data science meliputi: yang pertama, diharapkan nantinya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dari data science, AI, statistika, dan algoritma machine learning. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang metodologi dan data preparation pada data science. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasi, menguji, mengoptimasi, dan melaporkan pengembangan model data science terkini. Dan yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan merancang aplikasi data science yang tepat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Materi atau sub CPMK yang terkandung pada mata kuliah data science meliputi: yang pertama, konsep data science dan AI, kemudian yang kedua, metodologi data science, yang ketiga, tools project data science, yang keempat, data preparation, yang kelima, model classification, yang keenam, model clustering, yang ketujuh, model prediction, yang kedelapan, model artificial neural network, model yang kesembilan, evaluation model, dan yang 10 adalah optimization dan deployment model. Secara umum, sistem pembelajaran pada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur adalah berfokus pada mahasiswa atau lebih dikenal dengan istilah student-centered learning. Metode perkuliahan pada mata kuliah data science ini menerapkan metode hybrid learning dengan kombinasi pertemuan tatap muka di kelas dan tatap muka secara online menggunakan media Zoom. Sistem perkuliahan tersebut tentu disupport oleh Learning Management System atau LMS, yaitu Open Learning Australia, sebagai virtual class dan media IT-based paperless untuk mengakses modul ajar, penugasan, hingga evaluasi pembelajaran atau ujian. Total pertemuan dalam perkuliahan ini adalah 16 kali pertemuan yang terbagi menjadi 14 kali sesi perkuliahan, 1 kali sesi UTS pada pertemuan ke-8,
dan 1 kali sesi UAS pada pertemuan ke-16. Untuk memaksimalkan capaian pembelajaran, saya menerapkan 4 metode pembelajaran. Yang pertama adalah discovery learning, yang kedua project based learning, yang ketiga tutorial, dan yang keempat adalah small group discussion. Sistem penilaian dalam mata kuliah data science ini untuk bisa mendapatkan skor nilai akhir itu terbagi menjadi 5% kehadiran, 30% tugas terstruktur, 30% nilai UTS, dan 35% nilai UAS. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait paparan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu data science. Setelah ini saya akan tampilkan contoh cuplikan pelaksanaan kegiatan pengajaran yang dilakukan secara online. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Oke, kita ketemu di pertemuan kelima sekarang, masih di mata kuliah data science. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu data understanding gitu ya. Masih ingat teman-teman di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 4, kita membahas apa? tentang bisnis. Baik, oke. Jadi saya harap teman-teman sebelum mempelajari mata kuliah data science yang di pertemuan 5 ini, teman-teman sudah memahami apa itu business understanding. Baik, untuk memulai mata kuliah kita hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai tentang materi kita hari ini, modul ini sebenarnya berisi tentang penjelasan bagaimana konsep dan teknik pengambilan dan telaah data, atau istilah lainnya adalah data gathering dan data understanding. Nanti teknik-teknik yang dibahas pada pertemuan hari ini itu bersifat yang non visual, karena memang kita fokusnya bagaimana cara mengenali data dan menggunakan metode statistik gitu ya. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah harapannya nanti mahasiswa bisa melakukan pengambilan data untuk proyek sains data dari sumber-sumber data yang sifatnya publik, open public gitu ya, terbuka, baik yang sifatnya secara manual maupun secara programatik atau API menggunakan library Pandas. Kemudian setelah itu diharapkan mahasiswa bisa melakukan telaah data dengan beberapa metode statistik ya. Hari ini kita akan bahas tentang itu. Baik, outline dari pertemuan kita hari ini adalah yang pertama kita akan coba explore apa itu telaah data. Terus kemudian apa itu sumber, susunan, tipe, atau bahkan model data itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara mengambil data, dan terakhir bagaimana cara menelaah data dasar. Ini outline kita pada hari ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin dari mahasiswa atau teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini, ada yang pernah tahu telaah data atau data understanding itu apa ya? Mungkin ada yang pernah baca referensi dari luar, ada yang mau jawab dulu? Saya, Pak. Baik, silakan Mas Nur Fikri. Baik, menurut saya telaah data itu adalah mengkaji sebuah data yang dimana kita mempelajari sebuah data yang nantinya diharapkan dapat menciptakan sebuah kesimpulan. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, saya tampung dulu ya jawabannya. Ada yang mau menambahkan teman-teman yang lain? Saya, Pak. Baik, silakan Mas siapa ini? Mas Torik ya. Oke. Data understanding itu memahami data yang akan diolah, Pak. Baik. Jadi data itu harus dipahami dulu sebelum diolah ya. Oke, baik. Rata-rata jawaban teman-teman sekalian sudah benar sebenarnya. Cuman saya mau mengkaji dari sisi aspek metodologinya ya. Jadi kita lihat di pertemuan sebelumnya bagaimana cara data science ini bekerja itu tidak bisa bekerja tanpa prosedur. Jadi prosedur ada metodologinya, ada tahap-tahapnya. Nah, salah satu metodologi data science itu adalah yang kita bahas hari ini misalnya adalah CRISP DM gitu ya. Jadi tujuannya kalau kita ingin menelaah data adalah pengen mendapatkan gambaran utuh dari data yang mau kita olah.
benar yang dikatakan tadi oleh Mas Torik dan Mas Fikri tadi bahwa tujuan kita adalah kita harus paham dulu datanya supaya kita bisa menentukan tahap selanjutnya. Tasnya apa gitu, pekerjaan yang kita lakukan apa nanti setelah kita paham datanya seperti apa, gitu ya. Kemudian kenapa kok perlu data understanding, Pak? Nah, ternyata memang dari beberapa literatur yang saya pelajari, memang data itu adalah bahan mentah yang nantinya dipakai untuk implementasi AI gitu. Atau kalau diistilahkan, kalau kita menggunakan data science ini kan kita pasti menggunakan algoritma machine learning. Jadi bagaimana caranya komputer itu kita ajari, ya data itu tadi. Semakin semakin banyak data yang kita peroleh, semakin banyak data yang kita pahami, maka proses dari implementasi machine learning tadi akan berjalan secara optimal. Nah, data-data dari masing-masing sumber itu belum tentu dapat langsung dipakai gitu ya. Jadi kalau kita dapat data di perusahaan, gitu ya, perusahaan A begitu, kemudian data tersebut kita tidak pahami maksud dan tujuannya bagaimana, apakah data itu terpisah-pisah dari berbagai macam sumber, apakah data itu memiliki tingkat kekayaan atau tingkat nilai yang baik, apakah data itu bisa diandalkan. Nah, ini kita harus cari dulu, harus pahami dulu sehingga nanti kita bisa menentukan kira-kira task atau pekerjaan apa yang bisa kita analisis untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian kita juga bisa tahu tentang mana batasan data yang kita punya, kekurangan apa yang kita miliki dari sebuah data. Kemudian kita juga bisa tahu kalau kita nanti akan berbicara lebih jauh tentang data understanding, kita akan tahu tentang tingkat kesesuaian data kita dengan masalah yang kita mau pecahin. Nah, ya, jadi kita nanti akan cari tahu sampai ke level itu. Dan terakhir adalah kalau kita bisa melewati data understanding dengan baik, kita juga bisa tahu tentang ketersediaan data. Ya, mungkin datanya sifatnya terbuka, bisa diakses publik, atau misalnya tertutup. Kalau tertutup biasanya ya itu tadi harus ada MOU atau kerjasama dengan perusahaan tertentu untuk bisa memberikan atau meminta data, entah itu kadang-kadang memerlukan biaya, akses dan lain sebagainya. Itu dia. Jadi kenapa data itu perlu data understanding. Kemudian teman-teman sekalian, bagian-bagian proses setelah data itu ada 4 ya. Yang pertama itu istilahnya titik sentuh gitu ya. Saya kalau misalnya ngomong titik sentuh itu kalau saya representasikan dengan bahasa saya ini lebih tepatnya adalah irisan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa tahu hubungan data dengan proses bisnis di perusahaan yang mau kita analisis ini seperti apa? Ada nggak hubungannya? Oke ya. Kemudian yang kedua, penentuan sumber utama dan cara aksesnya. Kalau kita ingin menelaah data, kita harus tahu dulu di mana sumber data yang kita akan dapatkan. Bagaimana cara aksesnya, ya. Kemudian yang ketiga, apakah data yang mau kita olah, data yang mau kita analisis itu memiliki nilai nilai bisnis dari pemecahan masalah yang mau kita cari gitu. Dan yang keempat, ya yang terakhir kita identifikasi apakah memang ada sumber data tambahan yang memang harus diperbaiki. Kalau tidak ada, maka cukup data itu saja yang mau kita olah, gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya kita ingin menganalisis sesuatu, kita dapat data, oh datanya nggak cukup baik, maka kita cari sumber-sumber data tambahan yang bisa melengkapi data kita. Seperti itu. Misalnya kalau misalnya kita mau menganalisis data tentang prediksi kelulusan mahasiswa gitu, tapi kita cuma punya data yang tidak menggambarkan kelulusan mahasiswa, maka kita identifikasi lagi data tambahan untuk memperbaiki data yang ada. Oke. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang sumber, susunan, tipe, dan model data. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa sumber data itu ada dua, ada yang namanya internal source, ya, dan ada namanya external source. Nah, internal source ini itu biasanya modelnya seperti ya kayak spreadsheet gitu ya. Contohnya kayak Excel, CSV, JSON. Nah, khusus JSON ini sebenarnya ya boleh dibilang dia ini sebenarnya bisa juga masuk ke dalam database. NoSQL yang namanya sekarang tuh database kan ada yang relationship, ada yang NoSQL gitu ya. Nah, itu bisa masuk JSON di dua tipe tadi. Ada yang juga namanya teks dokumen, ada yang multimedia dokumen ya. Jadi kalau ngomong tentang multimedia dokumen ini datanya lebih kompleks ya. Biasanya tidak hanya berupa teks, tapi juga ada audio, ada video, ada gambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang external source, ya external source itu data yang kita dapatkan dari luar gitu ya. Entah itu sifatnya public ya atau sifatnya non public.
Tapi data itu biasanya dibuat dalam bentuk database ataupun dalam bentuk domain web gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin cari data yang sifatnya publik gitu ya, ada banyak sekali tempat-tempat atau website yang bisa kita kunjungi, mulai dari misalnya portal Satu Data Indonesia ya, data.go.id, kemudian yang sering mungkin teman-teman pakai untuk uji coba kalau terkait data science itu nanti biasanya di UCI Machine Learning, Kaggle dan lain sebagainya. Nah, ini data-data yang sifatnya open public yang bisa dipakai gitu. Selain data yang sifatnya open public seperti ini, teman-teman bisa akses data di Google Dataset, search. Nah, di sini linknya bisa nanti teman-teman explore ya untuk bisa mencari novelty atau kebaruan untuk riset-riset skripsi yang akan datang. Oke, kemudian kita berbicara susunan data. Nah, yang namanya data understanding, dia harus tahu dulu bagaimana karakteristik atau susunan data dalam sebuah data yang utuh ya. Nah, kalau data yang tipikal seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, susunan data itu pada dasarnya cukup sederhana, teman-teman sekalian. Ya, kalau bisa dilihat di sini ada yang namanya butir data gitu. Butir data ini istilah lainnya adalah satuan terkecil data atau satu nilai untuk satu variabel tertentu. Ini contohnya yang begini nih ya. Tuh, lihat tuh. Nah, ini yang kalau di Excel itu namanya cell. Nah, itu dia. Kalau di Excel itu namanya cell. Kemudian ada juga namanya data. Data itu kumpulan butir yang memang membawa satu kesatuan makna. Nah, ini data ini kalau di dalam istilah database, kalau teman-teman pernah belajar database di mata kuliah sebelumnya, data itu sama seperti record, satu baris seperti ini. Tuh, satu baris ini. Nah, jadi kumpulan butir data yang membawa satu kesatuan makna. Nah, jadi simbol satu itu apa, keterangannya apa, tipenya apa. Kayak kita lihat itu tipenya gas seperti itu. Ada juga apa namanya istilah nama lainnya namanya himpunan data atau kalau dalam data set itu disebut data data science sebutannya adalah data set. Jadi kalau kita punya kumpulan data yang kita kumpulkan dalam satu wadah atau tempat, nah itu istilah dalam data science namanya data set. Nah, contohnya apa ya? Kalau dalam istilah database ya satu tabel lah seperti ini ya. Nah, ini namanya eh, himpunan data. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah lain seperti metadata. Metadata itu apa, Pak? Nah, metadata ini data yang menjelaskan tentang data-data yang lain. Misalnya di kolom ini ya, kolom simboling ini nominalnya isinya dua. Dua ini deskripsinya apa? Tipe datanya apa? Dua ini melambangkan apa? Nah, itu namanya metadata. Oke, baik. Kemudian, teman-teman sekalian, kita akan coba lihat tipe data beserta berdasarkan susunannya. Nah, data science itu punya tipe data berdasarkan susunan. Yang pertama dinamakan data terstruktur dan yang kedua dinamakan data tidak terstruktur. Jadi dilihat dari sifatnya, kalau data struktur ini biasanya butir datanya itu sifatnya teks. Ya sama seperti kita melihat tabel yang di dalamnya ada isinya teks. Jadi teks itu nggak melulu huruf ya, boleh saja angka, tapi tipenya teks gitu. Jadi antar butir datanya diperbedakan dengan jelas. Jadi dia bisa diakses menggunakan query. Jadi gampang dan sifatnya itu sudah didefinisikan gitu. Kalau yang masuk di kolom ini misalnya saya punya data tabel mahasiswa seperti itu. Di dalamnya ada kolom NIM, nama, kemudian ada alamat gitu ya dan tidak boleh data alamat masuk tanggal lahir, tidak boleh data nama masuk NIM gitu. Jadi datanya sudah terdefinisikan sebelumnya. Nah, itu namanya data terstruktur. Contohnya apa? Contohnya data tabular, data yang bersifat tabel gitu. Ya. Atau misalnya data yang sifatnya time series. Time series itu data yang ada waktunya, unsur-unsur waktunya. Kemudian data tidak terstruktur. Nah, data yang tidak terstruktur ini datanya tidak bisa terdefinisikan sebelumnya. Jadi mau dia input teks, gambar, apa namanya, suara dan lain sebagainya. Jadi semua data itu dijadikan satu. Antar butir datanya tidak cukup jelas terbedakan karena memang nggak teratur isinya. Ya sama kayak misalnya teman-teman lihat data di sosial media di kolom komentar gitu. Nanti dalam kolom komentar tuh dia bisa ngisi data gambar, data teks, data suara atau audio, ada data video gitu ya. Nah, untuk bisa mengquery data tersebut cukup sulit karena memang butuh pendekatan tambahan gitu ya.
Selain data terstruktur dan data tidak terstruktur, ada juga yang namanya data semi terstruktur. Nah, data yang semi terstruktur ini sebenarnya ya 50-50 ya, setengah dia bisa mengandung data yang sifatnya terstruktur, setengahnya dia tidak bisa tidak terstruktur. Nah, ini namanya data semi terstruktur. Oke. Kemudian bagaimana cara bisa mengambil data, Pak? Mengambil data secara manual ada ada tahap-tahapnya. Yang pertama, cari data dulu di sumber datanya. Kemudian kita melakukan unduh, kita simpan di dalam local machine kita di komputer kita sampai kita bisa mengaksesnya atau mengolahnya nanti menggunakan, kalau di Python itu kita bisa menggunakan Jupyter Notebook ya. Oke, ini contohnya begini. Nah, kita ngambil data manual secara Kaggle, manual dari Kaggle gitu ya. Kita buka websitenya dulu, kita akses, kita cari data yang mau ambil, kemudian kita download. Nah, seperti ini. Ya, kita download. Kemudian yang kedua, mengambil data secara API. Jadi API itu kepanjangannya atau ya kepanjangannya ya, namanya Application Programming Interface. Jadi API ini disediakan biasanya oleh website tertentu, oleh aplikasi tertentu untuk bisa memberikan layanan pengambilan data. Nah, ini contohnya kayak di Kaggle gini ya. Nah, di Kaggle ini kalau untuk bisa menggunakan API, kita harus tahu dulu bagaimana cara untuk daftar tokennya, bagaimana cara untuk bisa ngambil akses tokennya ya. Nah, ini ada tahap-tahapnya, teman-teman bisa lihat. Buat API token dulu, kemudian nanti bisa akses layanan data dengan cara API call, kemudian cari dataset yang diperlukan, dan yang terakhir adalah kita muat atau load dataset ke modul pengolahan data kita. Kita akan langsung masuk saja ke yang bagian selanjutnya. Kemudian tipe cara ngambil data yang ketiga adalah mengambil data dengan cara web scraping. Jadi web scraping ini teman-teman sekalian, salah satu cara ya teman-teman bisa mengekstrak data langsung dari halaman webnya dia. Entah website blog, entah website berita, entah websitenya sosial media, itu bisa teman-teman tarik datanya. Tapi nggak segampang itu ya. Artinya teman-teman harus tahu dulu langkah-langkahnya. Nah, jadi salah satu library Python yang powerful yang biasa dipakai untuk web scraping ini adalah Beautiful Soup. Dan yang terakhir ya, teman-teman bisa mengambil data langsung dari database-nya. Nah, kalau dari Python, nanti teman-teman bisa menggunakan library Pandas. Kira-kira begitu teman-teman sekalian, ya. Nah, langkah selanjutnya mungkin saya akan sedikit contohkan saja untuk data Pandasnya. Contohnya seperti ini. Kita buka Jupyter Notebook-nya, teman-teman bisa import dulu Pandasnya menggunakan variabel PD, kemudian nanti juga bisa menggunakan NumPy. Nanti teman-teman akan coba olah data di Pandasnya itu ketika teman-teman sudah punya data CSV-nya, usahakan tempat source datanya itu di dalam folder yang sama dengan Jupyter Notebook-nya. Artinya nanti jangan sampai ketika library ini dijalankan, dia tidak menemukan di mana tempat datanya. Teman-teman taruh datanya itu di luar source-nya, di luar direktorinya gitu ya. Jadi usahakan direktorinya jadi satu dengan Jupyter Notebook-nya. Seperti ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa juga melakukan beberapa pendekatan statistik ya dengan cara atribut the types ini biasanya dipakai untuk ketika kita itu menggunakan library data frame untuk bisa melihat isi dari setiap kolomnya, jenis datanya apa, terus data yang kita punya itu atributnya apa saja. Nah, itu bisa menggunakan dtypes gitu ya. Nah, df itu variabelnya saja. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian dari sisi statistiknya teman-teman bisa menggunakan metode-metode yang lain seperti describe untuk bisa menampilkan statistik dasar setiap kolom data, ya kemudian bisa mencari banyaknya data dengan menggunakan metode count, bisa mencari rata aritmatik dengan mean dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa pendekatan statistik dengan menggunakan metode di Python nih. Nah, ini ya contohnya seperti ini. Kemudian ini dia. Ini adalah beberapa fungsi statistik dalam Pandas gitu. Jadi nggak semua saya tampilkan. Jadi teman-teman nanti bisa cek sendiri beberapa fungsi statistik yang lain yang mungkin bisa dieksplos di Pandas ya. Ini saya lihat ada di kolom chat, ada yang sudah raise hand. Oh ini Juliana Dila Evitasari. Oke, Mbak Dila, silakan bertanya. Ya Pak, jadi saya mau bertanya mengenai perbedaan mengambil data secara API dan manual itu gimana ya Pak? Baik. Itu aja.
Baik, saya langsung jawab ya, Mbak Dila ya. Jadi pada dasarnya secara fundamental ngambil data API dan download itu perbedaannya pada fleksibelnya. Jadi kalau kita ngambil data secara download manual, ya biasanya sih datanya sudah disiapkan oleh yang menyediakan data. Jadi mulai dari dia ngambil datanya kapan, datanya apa saja itu sudah diatur oleh yang menyediakan data. Tapi kalau API itu kita lebih fleksibel. Kita bisa mengambil data apa yang mau kita ambil, rentang waktunya pun bisa real time gitu. Bisa sampai saat ini juga, detik ini juga bisa kita ambil datanya. Kira-kira gitu, Mbak Dila. Semoga bisa mencerahkan. Jelas ya, Mbak Dila? Jelas, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian. Ada yang ditanyakan lagi? Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada tugas yang harus kalian kerjakan, teman-teman. Jadi, silakan ya teman-teman buka e-learning, ya, open learning-nya dibuka, kemudian nanti di situ ada penugasan terstruktur satu. Jadi nanti terkait materi kita hari ini, yaitu data understanding. Nanti teman-teman mahasiswa diminta untuk melakukan pengambilan data pada website Kaggle dengan cara menggunakan tahapan-tahapan yang sudah ada di dalam slide-nya e-learning. Jadi tahap-tahapnya sudah saya sediakan ya. Cuman instruksinya adalah teman-teman hanya perlu melakukan download 2 dataset saja. Bebas mau menggunakan tahapan-tahapan yang mana duluan. Jadi nanti bukti untuk tahap-tahapnya kalau bisa di screenshot. Termasuk nanti ngambil data menggunakan Kaggle JSON-nya. Dan list isi folder data dimasukkan ke dalam dokumen yang dikumpulkan. Nah, di situ ada linknya teman-teman. Bisa dilihat bagaimana nanti teman-teman bisa uji coba atau melakukan percobaan mandiri di rumah dengan metode API. Jadi pastikan nanti file name yang dikumpulkan sesuai dengan formatnya. Jadi kayak misalnya name, nama gitu ya, terus judul datanya apa gitu. Ini tugas yang pertama teman-teman. Kemudian tugas yang selanjutnya, tugas yang kedua adalah, nah teman-teman coba buka link yang sudah saya siapkan di e-learning. Kemudian nanti di situ tugasnya adalah teman-teman bisa melakukan tahap-tahap data understanding. Yang pertama, teman-teman itu kan tentang ini ya, tentang apa namanya data gas station gitu. Jadi teman-teman nanti coba buat listnya, ya, buat listnya 5 customer yang tertinggi yang memiliki nilai transaksi yang paling banyak. Nah, tentu menggunakan data frame pada Python. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat juga list gas station yang tertinggi, 5 tertinggi, untuk bisa memiliki nilai transaksi yang paling banyak. Nah, itu juga menggunakan data frame. Kemudian yang ketiga, juga buat 5 jenis produk ya yang paling top gitu ya, yang memiliki nilai transaksi yang paling banyak. Nah, jadi buat deskripsi statistiknya menggunakan beberapa pendekatan metode yang ada di Python. Masing-masing hari ya 23, 24, 25, 26 pada dataset transaction 1K gitu ya. Kemudian carilah waktu terbaik dari hari maupun jam di mana paling banyak user gas station tadi melakukan transaksi itu kira-kira hari apa, jam berapa. Dan yang terakhir dari segi business understanding, tujuan utama dari analisis data customer ini adalah apa. Nah, jawaban kalian itu masukkan jawabannya di dalam file teks di Python-nya dalam bentuk IPYNB. Nah, ini tugasnya durasi waktu dikerjakan paling lambat 2 minggu ya atau 2 pertemuan. Silakan nanti kalau bisa sesuai dengan deadline, jangan sampai nanti tugasnya tidak dikerjakan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut dan lain sebagainya, bisa dilakukan menggunakan via grup WhatsApp ataupun memang dalam grup diskusi yang ada di e-learning. Mungkin itu saja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di pertemuan 5 hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, mari kita bersama-sama tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, saya cukupkan pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.